Gita Mahatmya Keagungan Bab 1. Parwati berkata, "Suamiku yang baik, Anda mengetahui semua kebenaran rohani, dan atas karunia Anda, hamba telah mendengar tentang keagungan-keagungan personalitas Tuhan Yang Maha Esa." Sri Krishna. Wahai suamiku, sekarang hamba juga ingin mendengar dari Anda keagungan Srimad Bhagavad Gita yang disabdakan oleh Sri Krishna, dan dengan mendengar sabda-sabda tersebut, bakti seseorang kepada Sri Krishna akan bertambah. Dewa Siwa menjawab, kepribadian tersebut yang badannya berwarna gelap bagaikan awan mendung, yang wahananya adalah raja bangsa burung Garuda, dan yang berbaring di atas Anantasesa, ular berkepala 1000. Aku senantiasa memuja Sri Wisnu tersebut yang keagungannya tanpa batas. Parwati yang baik, suatu ketika setelah Sri Wisnu membunuh raksasa Mura, dia berbaring tenang di atas Anantasesa ketika Sri Laksmi yang memberkati kemujuran kepada alam semesta bertanya kepadanya dengan hormat, "Bhagawan, engkau adalah pengendali dan pemelihara seluruh alam semesta, tetapi engkau berbaring tidur, tidak berbahagia di lautan susu ini. Apa yang menyebabkan?" Sri Wisnu menjawab, "Laksmi yang kucintai, aku tidaklah sedang tidur, melainkan aku sedang mengamati betapa menakjubkannya energiku bekerja. Dengan energiku yang menakjubkan inilah aku mengendalikan segala sesuatu, namun aku tetap terpisah. Dan dengan mengingat kegiatan rohaniku, itulah para penyembah agung dan para yogi berusaha untuk membebaskan diri dari roda kelahiran dan kematian, dan mencapai alam rohaniku yang kekal dan bebas dari segala sifat material." Laksmi berkata, "Wahai pengendali segala sesuatu, engkau adalah tujuan meditasi para yogi agung. Tidak ada sesuatu pun yang bisa terjadi tanpa dirimu. Namun engkau juga terpisah dari segala sesuatu. Engkau adalah penyebab, penciptaan, pemeliharaan, dan juga peleburan seluruh alam semesta material. Berkenanlah memberitahu hamba tentang cara kerja energi-energimu yang menakjubkan ini, yang begitu memikat hingga bahkan engkau sendiri pun berbaring di sini memusatkan pikiran pada energi-energi tersebut." Sri Wisnu berkata, "Laksmi yang kucintai, cara kerja berbagai jenis energiku, cara bagaimana menjadi bebas dari ikatan kelahiran dan kematian, dan mencapai alam kekal milikku, hanya dapat dimengerti oleh orang yang memiliki kecerdasan murni
yang memiliki kecenderungan untuk mempersembahkan pelayanan kepadaku. Pengetahuan rohani ini dijelaskan sepenuhnya di dalam keagungan Srimad Bhagavad Gita. Laksmi bertanya, Tuhanku tercinta, jika engkau sendiri takjub melihat cara kerja energi-energimu dan terus berusaha mengukur batas-batas dari energi tersebut, maka bagaimana mungkin Bhagavad Gita dapat menjelaskan energi-energimu yang tanpa batas itu dan cara menyeberanginya untuk mencapai alam rohani? Sri Wisnu berkata, aku sendiri telah memanifestasikan diri dalam wujud Bhagavad Gita. Mengertilah bahwa 5 bab yang pertama adalah 5 kepalaku, 10 bab berikutnya adalah 10 lenganku, dan bab 16 adalah perutku. 2 bab terakhir adalah kaki padmaku. Dengan cara demikian, engkau hendaknya mengerti sosok rohani Bhagavad Gita. Bhagavad Gita adalah penghancur segala dosa. Dan orang cerdas yang setiap hari mengucapkan 1 bab atau bahkan 1 sloka, setengah sloka, atau setidaknya 1/4 sloka, akan mencapai kedudukan yang sama dengan kedudukan yang dicapai oleh Susarma. Laksmi berkata, siapa Susarma itu? Termasuk golongan manakah dia? Dan terdapat tujuan mana yang telah dicapainya? Sri Wisnu berkata, Laksmi yang amat kucintai, Susarma adalah orang jahat yang paling berdosa. Walau ia lahir dalam keluarga Brahmana, keluarganya tidak berpengetahuan Weda, dan dia bergembira hati jika menyakiti orang lain. Tidak pernah berniat mengucapkan nama suciku, bersedekah, atau menerima tamu. Kenyataannya ia tidak pernah sama sekali melakukan kegiatan saleh. Untuk mata pencahariannya, ia mengumpulkan dedaunan, kemudian menjualnya di pasar. Ia sangat gemar minum minuman keras dan makan daging. Dengan cara demikian, ia menjalankan kehidupannya. Suatu hari Susarma yang bodoh itu pergi ke kebun milik seorang resi untuk mengumpulkan dedaunan. Ketika itu seekor ular datang lalu mematuknya, dan dia pun mati. Setelah kematiannya dia dilempar ke banyak neraka, tempat dia menderita selama waktu yang panjang. Setelah itu, ia pun lahir sebagai seekor sapi jantan. Sapi jantan itu dibeli oleh seorang yang pincang, yang menggunakan sapi jantan tersebut untuk berbagai keperluan. Selama sekitar 7 atau 8 tahun, Susarma yang sebagai sapi jantan itu memikul beban yang sangat berat. Suatu hari, orang pincang itu menumpuk beban yang sangat berat di punggungnya, di punggung sapi jantan miliknya. Dengan tergesa-gesa ia memaksa sapi jantan itu berjalan. Ketika tiba-tiba sapi jantan itu roboh, tidak sadarkan diri. Banyak orang berkumpul di tempat itu untuk melihat apa yang sedang terjadi dan mengasihi sapi jantan itu.
Ada orang saleh yang memberkati sapi jantan itu dengan hasil-hasil dari beberapa kegiatan saleh yang dia lakukan. Melihat hal itu, orang lain yang berdiri di sana juga mulai mengingat-ingat kegiatan saleh yang pernah mereka lakukan, lalu mempersembahkan hasil-hasil dari beberapa kegiatan tersebut kepada sapi jantan itu. Di kerumunan orang tersebut terdapat pula seorang pelacur yang tidak tahu apakah dirinya pernah melakukan suatu kegiatan saleh. Namun karena ia melihat semua yang lain mempersembahkan hasil-hasil dari kegiatan saleh mereka kepada sapi jantan itu, ia juga ikut mempersembahkan hasil dari kegiatan saleh apapun yang mungkin telah dilakukannya. Setelah itu, sapi jantan itu mati dan rohnya dibawa ke diaman Yamaraja, dewa kematian. Di sana, Yamaraja menyampaikan kepada Susarma, "Sekarang engkau telah terbebas dari reaksi semua tindakan berdosa yang telah engkau perbuat sebelumnya. Dilatari oleh pahala saleh yang diberikan kepadamu oleh sang pelacur itu. Lalu ia lahir di tengah keluarga Brahmana yang berderajat tinggi sekali. Dalam kelahiran tersebut, ia bisa ingat akan kehidupannya terdahulu. Setelah beberapa lama, ia lalu memutuskan untuk mencari pelacur itu yang telah menjadi penyebab terbebasnya dia dari hukuman di neraka. Setelah dia menemukan perempuan itu untuk memperkenalkan dirinya, ia bertanya, 'Kegiatan saleh macam apa yang telah Anda lakukan, yang hasilnya telah membebaskan saya dari hukuman di neraka?' Pelacur itu menjawab, 'Tuan yang baik, di sangkar itu terdapat seekor burung kakatua yang mengucapkan sesuatu setiap hari. Karena selalu mendengar pengucapan-pengucapan itu, hati saya pun menjadi bersih sepenuhnya. Hasil dari mendengar pengucapan-pengucapan itu, pengucapan-pengucapan tersebutlah yang telah saya berikan kepada Anda.' Kemudian mereka berdua bertanya kepada burung kakatua tentang kata-kata diucapkan oleh burung tersebut. Sambil mengingat kehidupan masa lampaunya, burung kakatua itu mulai menceritakan riwayatnya. 'Sebelumnya aku adalah seorang Brahmana terpelajar, tetapi akibat sikapku yang congkak, aku sering menghina orang lain yang juga terpelajar. Juga aku sangat iri hati. Setelah meninggal aku dilempar ke banyak neraka, dan setelah menderita sangat lama, aku mendapat badan sebagai burung kakatua ini. Akibat kegiatan berdosaku dalam kehidupan sebelumnya, kedua indukku mati ketika aku masih kecil. Suatu hari ketika aku terkapar di atas pasir yang panas tanpa perlindungan, beberapa resi melihat diriku dan membawa aku ke pasraman mereka, lalu menempatkan aku di sebuah sangkar. Di tempat yang sama, anak-anak para resi itu belajar pengucapan bab 1 Srimad Bhagavad Gita. Karena mendengar mereka mengulang-ulang sloka-sloka tersebut, aku pun lalu mulai mengulang-ulang mengucapkan sloka-sloka itu bersama mereka. Tak lama kemudian seorang pencuri mencuri aku dari tempat itu
dan menjualku kepada perempuan saleh ini. Sri Wisnu melanjutkan dengan mengucapkan bab 1 Bhagavad Gita, burung kakak tua itu telah menjadi suci murni sepenuhnya. Dengan mendengar pengucapan itu, pelacur itu pun menjadi suci murni sepenuhnya. Dan dengan menerima sebagian dari pahala saleh mendengarkan pengucapan itu, Susarma juga turut serta menjadi suci murni sepenuhnya. Setelah membahas selama beberapa saat keagungan bab 1 Bhagavad Gita, Susarma pulang ke rumahnya dan ketiganya tekun sendiri-sendiri mengucapkan bab 1 Srimad Bhagavad Gita, dan dengan cepat sekali mereka mencapai tujuan tertinggi Vaikuntha. Siapapun yang mengucapkan, mendengar atau mempelajari bab 1 Bhagavad Gita akan dengan sangat mudah menyeberangi lautan penderitaan material dan mencapai pelayanan kepada kaki Padma Sri Krishna.